Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ulinuha dengan NIM 2301868 dari kelas B. Saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu tentang VPN. Di sini yang pertama adalah apa fungsi utama dari VPN dalam konteks keamanan jaringan. Eh, Fungsinya adalah layanan VPN utamanya digunakan untuk mengirimkan data secara aman melalui internet. Dan ada tiga fungsi utama VPN. Yang pertama adalah privasi. Nah, di sini tanpa jaringan privat virtual, data pribadi Anda seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan riwayat penjelajahan dapat direkam dan dijual oleh pihak ketiga. Terus, yang kedua adalah anonimitas. Alamat adalah alamat IP Anda. Jika alamat IP Anda berisi informasi tentang lokasi dan aktivitas penjelajahan, semua situs web di internet melacak data ini dengan menggunakan cookie dan teknologi serupa. Terus yang ketiga adalah keamanan. Di sini layanan VPN menggunakan kriptografi untuk melindungi koneksi internet Anda dari akses tidak sah. Layanan ini juga bertindak sebagai mekanisme pematian atau shutdown yang akan menghentikan program yang dibeli sebelumnya jika ditemukan aktivitas internet yang mencurigakan. Selanjutnya adalah dari soal manakah protokol VPN berikut yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi antara PPTP, L2TP, OpenVPN, atau Telnet. Nah, yang benar adalah OpenVPN karena menggunakan SSL atau TLS dengan enkripsi AES 256 bit, salah satu protokol yang paling aman digunakan saat ini. Terus selanjutnya, manakah dari berikut yang bukan keuntungan menggunakan VPN? Berikan penjelasannya, yaitu pengurangan bandwidth karena VPN dapat mengurangi kecepatan internet. Terus selanjutnya, VPN dapat membantu mengakses jaringan lokal perusahaan secara aman dari lokasi remote. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar, karena VPN memungkinkan remote akses yang aman ke jaringan perusahaan dengan enkripsi end-to-end. Selanjutnya adalah menggunakan VPN akan menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya, yaitu salah. Jawabannya salah karena VPN melindungi koneksi dan privasi, tapi tidak secara langsung melindungi dari rekayasa sosial atau taktik penipuan yang digunakan dalam serangan phishing. Selanjutnya, jelaskan bagaimana VPN bekerja untuk melindungi privasi pengguna saat mengakses internet menggunakan Wi-Fi publik. Yang pertama, semua data yang dikirim dari perangkat ke server VPN dienkripsi dengan algoritma kriptografi yang kuat, sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Terus yang kedua, VPN membentuk tunnel virtual yang aman antara perangkat pengguna dan server VPN. Tunnel ini bertindak seperti jalur khusus yang terlindungi di dalam internet. Terus yang ketiga, penyedia Wi-Fi publik hanya dapat melihat bahwa pengguna terhubung ke server VPN, namun tidak dapat mengetahui situs apa aja yang sudah diakses atau data apa yang dikirimkan. Terus yang keempat, terakhir, VPN mencegah penyerang di jaringan Wi-Fi yang sama untuk melakukan serangan man in the middle, karena semua komunikasi sudah terenkripsi dan tidak bisa dimodifikasi atau disadap. Terus selanjutnya, perbedaan antara protokol OpenVPN dan PPTP dalam hal keamanan dan performa. Di sini, OpenVPN sudah menggunakan enkripsi AES 256 bit dan kecepatan lebih lambat, tetapi lebih tahan terhadap berbagai jenis serangan. Di sini ini termasuk kuat ya, berarti OpenVPN. Terus selanjutnya, PPTP menggunakan enkripsi MPPE 128 bit, kecepatan lebih cepat dan tidak direkomendasikan untuk keamanan tinggi. Nah, di sini PTP itu memang lebih cepat, tetapi ketahanan terhadap serangan itu lebih rendah lah daripada yang AES. Jadi dalam hal ini OpenVPN lebih unggul dibandingkan PPTP. Terus selanjutnya, uraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan VPN pada jaringan perusahaan. Di sini yang pertama adalah menganalisis kebutuhan terlebih dahulu, atau yaitu tentukan jumlah pengguna, lokasi, cabang, dan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua, memilih jenis VPN. Ya, di sini ada dua pilihan jenis VPN, yaitu side-to-side VPN yang cocok digunakan untuk antar kantor dan remote access VPN yang cocok digunakan untuk para karyawan yang kerja remote. Terus selanjutnya yang ketiga atau yang C, pilih protokol. Selanjutnya ada konfigurasi VPN server.
selanjutnya konfigurasi klien VPN, dan diuji, terus dimonitoring. Terus yang terakhir adalah edukasi pengguna. Edukasi pengguna ini seperti mengajarkan kepada karyawan bagaimana cara menggunakan VPN dengan baik dan benar. Ya, sekian mungkin dari saya, Muhammad Fadila Ulinuha. Ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.